Shalom, shalom, shalom. Senang bisa berjumpa kembali, saudara-saudara sekalian. Saya dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Software is the best way. Dan saya tidak sendiri, bersama Kanuru juga. Ya, juga channel Perianto Samasi ya, demikian juga yang lain-lain, Askri, Perianto Samasi, bumpernya masih ada di studio, tidak lama lagi akan ada. Nah, saudara, ada satu berita yang sangat menyedihkan sekali ya. Nah, hari ini saya akan membahas dan saya tidak sendiri karena saya sedapat mungkin kalau bicara dasarnya valid gitu ya. Kita membahas tentang ini, saudara. Saya sebut bandit kardus, mau bilang kadrun itu terlalu terhormat, masih terhormat kadal gurun ya. Bandit kardus berulah lagi. Ini saya ambil nanti dari Sintesa News. Sintesa News update hari ini saudara ya, 27 Desember 2021. Lagi-lagi Indonesia ini disakiti hatinya. Anak bangsa disakiti hatinya. Saya tidak ngomong yang disakiti hati orang Kristen. Orang Kristen itu biar sakit hati tetap mengampuni. Sakit hati tidak boleh lama-lama, tidak boleh matahari sampai terbenam. Nah, tetapi Indonesia yang disakiti hati ini. Gerombolan kadrun geruduk ke peribadatan Natal di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Nah, terus aparat itu hanya nonton saja. Dan ini kejadian yang kesekian kali loh, saudara. Aparat biar banyak itu cuma domblong melongo ini. Ini buktinya itu. Bahkan disinyalir ada apa ya, nanti saya bacakan dari Sintesa News ini ya. Ganda Situmorang, anggotanya mendampingi kadrun menerobos rumah ibadah Kapolsek dan Kapolres. Anggotanya mendampingi kadrun menerobos rumah ibadah. Kalau demikian, Kapolsek dan Kapolres itu harus dicopot karena dia ya tentu pembiaran ini ya. Pembiaran, jelas pembiaran. Jadi ini bandit saya rasa. Ya penjahat Indonesia. Kenapa? Nggak ada kata yang tepat bagi saya untuk menyebut mereka apa. Nanti kita akan membahas dengan seorang lawyer, ya pakar hukum kita yang akan membahas dari sisi hukum. Demikian juga Pak Perianto yang hadir di tempat ini. Nah, sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu ya artikel langsung yang saya ambil dari Sintesa News. Ini saudara, gerombolan kadrun geruduk peribadatan Natal di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Aparat hanya nonton. Bayangkan nih saudara, pahami dan lihat orang-orang ini. Ini bagi saya bandit-bandit semuanya. Loh, ini kalian nerobos masuk gereja yang belum jadi, belum selesai, perizinannya juga lagi diproses. Ya, ini kan tempat najis buat kalian. Kenapa masuk gitu? Tapi kalau demi agamamu nggak najis ya, seolah-olah begitu, seolah-olah gitu ya. Nah, sintesanews.com, segerombolan orang berpakaian kembali lagi ala Arab lagi, orang-orang yang dijajah budayanya tanpa sadar berkedok agama. Jadi saya ngomong ini soal saya rasa pakaian itu jangan jadi agama gitu loh. Nah, segerombolan orang yang berpakaian ala Arab menggeruduk umat Kristiani GPI. GPI ini Gereja Pantekosta Indonesia ya, atau Gereja Pentakosta Indonesia ya, yang saya tahu ya, yang sedang beribadah Natal di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung baru-baru ini. Ya, baru saja update nih saudara. 27 Desember ini. Fakta ini didapat dari rekaman video salah satu jemaat yang memperlihatkan sekelompok orang yang intoleran mempersekusi umat Kristiani yang sedang beribadah Natal. Nampak juga video ya, nampak juga video tersebut pihak keamanan yang hanya menyaksikan saja tanpa mengambil tindakan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi menengahinya, malah main HP itu yang saya lihat. Nah, sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak mau manapun, dari para pihak maupun dari aparat daerah setempat dan otoritas pemerintah yang berwenang. Ini videonya saudara ya. Nah, ini dia. Ganda Situmorang, anggotanya mendampingi kadrun menerobos rumah ibadah. Nah, dalam hal ini sudah pantaslah Kapolsek dan Kapolres di situ harus dicopot. Ya, jadi seperti itu. Nah, menanggapi video yang viral peristiwa gerombolan kadrun yang menerobos tanpa izin peribadatan Natal di rumah
ibadah di Tulang Bawang, Lampung, Ganda Situmorang Ketua Gerakan Patriot. Nah ini dia. Oh ini pernyataannya Ganda Situmorang ya. Pernyataannya beliau maksud saya. Oke. Ketua Gerakan Patriot 98 NKRI mengatakan sangat menyesalkan respon aparat yang kelihatan di video rekaman hanya menonton. Ya. Sangat menyedihkan sekali. Nah, kalau soal tonton-menonton ini Roberto, bagaimana praktek ini responnya? Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, kasihan sekali umat Protestan atau umat Kristen lah. Tolong dilindungi. Ya, ini demi keadilan Indonesia. Nah, saat ini saudara, masalahnya kardus-kardus ini, sekali lagi kalau saya bilang kadrun itu masih terlalu terhormat, saudara. Kardus-kardus yang bandit-bandit ini, saudara. Tadi ada pertanyaan ya di live saya mengatakan, Pak, kenapa itu ada yang berKTP Islam, tetapi juga disebut penistaan. Begini loh, orang-orang intoleran ini itu memang bodoh akut, saudara ya. Contoh, jangankan dengan Kristen, yang beda pandangan saja dibunuh loh, saudara. Jadi memang mengerikan sekali kemanusiawiannya bagaimana. Ini dulu peristiwa di Sintang itu juga gitu, di IKIM bersama Askri ya. Kita beritakan juga, sedangkan mereka sesama Tuhannya sama, saudara, hanya beda pandangan gitu. Itu lihat, masjid aja digeruduk kayak begini. Lah bagaimana kalau iman yang berbeda? Jadi sangat menyedihkan sekali. Baik, kemudian Kemudian ya saya tunjukkan ini videonya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan rekan-rekan. Saya salut dengan suara ibu-ibu. Tuhan memberkati ibu. Berani sekali. Umat Kristen jangan takut. Bukan berani perang, bukan. Tetapi bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita saksikan yang satu ini terlebih dahulu. Permisi Pak, kami mau nanti dulu Pak, ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang, nanti dulu ya. Iya, ada matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah Pak. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Nanti dulu. Di kamera siapa yang mengadakan perusahaan? Di kamera. Mau beribadah Natal. Tolong di kamera siapa yang seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami ini bersuka beribadah. cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada acara. Malu Pak, malu dilihat tetangga. Kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Ya, malu kami Pak. tuh. Ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto? Siapa kami yang merayakan mengadakan Natal perusahaan? sekali Siapa yang memukul di foto? Kita ini dilindungi negara, kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara, kita beribadah. Saya ulangi lagi berapa tahun tadi saudara, saya kurang dengar. Siapa yang memukul di foto? Tapi Bapak mengganggu kami. Ya, malu kami Pak. tuh. Ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto? Siapa kami yang merayakan mengadakan Natal perusahaan? sekali. Siapa yang memukul di foto? Kita ini dilindungi negara, kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara, Oh, dia sudah 2 tahun ibadah di sini ya. kita beribadah. Jangan digoblok-gobloki kita. Setan itu menggoblok. Ayo. Hampir 2 tahun. Diurus. Beribadah. Pasti diurus Pak. Pasti diurus. Ya. Abet sana. Bapak sudah pernah di sini. Sudah pernah datang ke sini. Nah, saudara, ini menarik nih. Bapak sudah pernah ke sini. Ini si orang ini ya, bandit satu ini ya. Dan di belakang tadi mau memprovokasi. Tetapi aparat lihat nih, malah tadi main HP, tenang-tenang saja, nggak ada aparat yang lain. Ini bahaya loh, saudara. Mereka itu kan memang bodoh akut ya. Kalau memang rasanya untuk Tuhannya, waduh ini ngeri. Untuk nggak terjadi apa-apa secara fisik ya. Ini sebuah pertanyaan, coba perhatikan saudara. Bapak, apakah Bapak pernah ke sini? Ini orang satu ini. Apakah dia pernah ke sini? Masyarakat sekitar ini ada nggak? Mungkin ada yang cuma ikut-ikutan dan terprovokasi. Mari kita lanjutkan. Datang sini belum pernah kan? Saya belum pernah melihat Bapak. Saya belum pernah melihat Bapak. Nah, orang ini belum pernah kelihatan, saudara. Jadi provokator ini orang ini. Harus dibereskan. Ini orang-orang ini berjubah-jubah agamis ini ya. Cuma diem-diem saja. Apalagi ini ada tentara di sini, menyedihkan sekali. Sekalipun saya tidak pernah melihat Bapak di sini. Saya belum melihat Bapak di sini. Jangan menimbulkan dia aturan segala macam. Jangan menimbulkan hal-hal tentang kami. Luar
luar biasa, Ibu tadi begitu berani sekali ya. Jangan takut saudara-saudara, demi keadilan kita bukan tipe senggol bacok, bukan pentol korek digesek lalu terbakar begitu. Wah, sangat menyedihkan, jelas provokator, dan Ibu tadi belum pernah lihat orang itu, aparat cuma melongo saja, menyedihkan. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama karena Pak Perianto akan pelayanan ya, dan di sini juga ada lawyer kita, penasihat hukumnya Askri, Pak Martin Simanjuntak, juga ada Ibu Fadilah Haspis. Salam semuanya. Dan langsung saja Pak Perianto menanggapi ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Heri untuk kesempatan pada saat malam hari ini. Seperti apa berita yang tadi kita sudah dengarkan sendiri, yang sudah dibacakan oleh Pak Heri, dan juga video yang kita sudah saksikan bahwa memang ini sangat disayangkan sekali ya, harus terjadi di bangsa kita yang kita cintai ini, ya, di mana bukan hanya kali ini kita melihat bahwa umat Kristen yang ada di Indonesia itu memang menjadi fokus ya mereka untuk selalu mereka injak-injak dan mereka mau hina dan segala macam mereka lakukan untuk orang-orang Kristen ini. Memang kita sangat sayangkan apa yang terjadi ini karena kenapa? Karena kita melihat dan kita harus mengetahui bahwa Indonesia ini kan bukan negara agama ya, artinya bahwa ada 6 agama yang ada di Indonesia, yang dimana di dalam undang-undang bangsa kita, negara kita, bahwa sudah mengatur kebebasan hak untuk memeluk agama masing-masing. Artinya bahwa Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha mempunyai hak untuk mendirikan tempat ibadahnya dan juga mempunyai hak untuk melakukan peribadatannya. Tetapi apa yang terjadi akhir-akhir ini bukan hanya di tahun ini, tapi memang sudah lama terjadi ini, bahwa ada pelarangan ibadah itu memang inilah yang kita sesali. Ya, harusnya di Indonesia ini tidak ada terjadi hal-hal yang seperti ini. Tetapi justru yang harus terjadi itu adalah kita justru saling mengambil mengambil tugas ya untuk mensukseskan acara saudara-saudara kita, baik yang seagama dengan kita ataupun yang tidak seagama dengan kita. Contohnya kalau kita melihat mungkin seperti di Ambon, di Manado, ya, kalau Natalan yang menjadi keamanan itu dari saudara kita yang Muslim begitu. Kalau misalnya ada acara Idul Fitri, biasanya yang menjadi pengaman itu dari saudara kita yang Kristen kan begitu. Nah, artinya di sini terjadi yang namanya toleransi, saling mensukseskan setiap acara yang memang beda agama dengan kita. Tetapi saya pikir bahwa apa yang terjadi di Lampung ini atau di Tulang Bawang ini sebenarnya hanya mengatasnamakan agama saja. Tapi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya dengan apa yang mereka lakukan ini. Dan ini sangat disayangkan sekali. Kita juga melihat di sini bahwa seharusnya para aparat yang ada, para polisi yang hadir di lokasi kejadian ini seharusnya menjadi penengah di keributan yang terjadi ini. Ya, di keributan yang terjadi ini di mana tadi kita sempat dengarkan bahwa kalau saya tidak salah di saat itu jemaat di situ ingin mengadakan ibadah begitu loh. Tapi tiba-tiba malah ada orang yang tidak bertanggung jawab mau mengganggu jalannya peribadatan itu. Ya. Nah, artinya bahwa tugas aparat ini seharusnya ya mencoba memberikan keamanan untuk jemaat-jemaat yang ada di situ, sehingga kalau misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab mencoba-coba mengganggu jalannya acara itu, maka mereka yang bertugas untuk tidak sampai terjadi keributan begitu loh. Tetapi dengan video yang kita lihat ini, mereka malah sepertinya hanya menonton saja dan mungkin saya boleh katakan mereka tidak menjalankan tugas mereka untuk menjaga keamanan rakyat, untuk menjaga keamanan umat
warga yang ada di Indonesia. Jadi sangat disayangkan sekali. Seharusnya para aparat ini harus menjalankan tugas mereka begitu. Lalu kemudian tidak banyak yang saya komentari. Di sini tadi kita melihat bahwa ada 2 tahun ya mereka sudah beribadah di situ, dan tadi kita mendengarkan juga soal masalah izin bangunan begitu ya. Sebenarnya ini sudah sering kali terjadi, dan saya pikir seharusnya Masalah klasik pemerintah, ya Pak ya. Pak benar Perianto, ini ya, masalah yang klasik. sudah sering kali, kerap sekali terjadi. Nah, saya pikir di sini begini Pak Heri, seharusnya pemerintah harus peka dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau misalnya memang sering terjadi yang namanya ada masalah karena izin bangunan, seharusnya pemerintah ini harus sesegera mungkin memberikan pelayanan, ya walaupun tidak gratis, tapi benar-benar dilayani dengan baik. Sehingga setiap rumah ibadah, baik rumah ibadah Kristen, Muslim, dan sebagainya, harus secepat mungkin dikeluarkan izinnya. Karena kenapa? Karena rumah ibadah ini kan untuk melakukan hal-hal yang baik, peribadatan kepada Tuhannya. Dan artinya kita melihat apa yang dilakukan di dalam rumah ibadah itu bukan kejahatan, bukan keonaran begitu. Ya, jadi harusnya pemerintah harus mendukung ini. Makanya itu sebabnya pada kesempatan ini saya justru memberikan pesan kepada pemerintah kita, baik Bapak Presiden kita, ayo peka dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan sampai hanya karena perbedaan agama dan tidak memiliki izin bangunan, akhirnya terjadilah keributan, sehingga kita melihat bahwa ada ketidakadilan, ya, ada ketidakadilan, sehingga seringkali nanti dikatakan bahwa ada bedanya mayoritas dengan minoritas. Padahal sebenarnya istilah minoritas dan mayoritas tidak seharusnya ada di Indonesia ini. Jadi itulah pesan dari saya, kiranya di Natal ini kita benar-benar merasakan damai Natal, dan dengan apa yang terjadi ini, jemaat yang ada di sana kita doakan selalu diberikan kesabaran ya oleh Roh Kudus, dan tetap bersukacita dalam merayakan Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Sekian saja dari saya Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Baik, terima kasih Pak Perianto, luar biasa. Dan sebelum ke rekan-rekan yang lain, di sini sudah hadir lawyer kita, penasihat hukum dari ASKRI, Pak Martin Simanjuntak. Pak, kalau melihat ini apa pandangan Bapak? Dan selalu masalah saya langsung izin live Pak ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Ya, baik, Pak Perianto ada kesibukan. Silakan Pak. Baik. Pak Martin monitor. Ya, shalom Pak. Oke. Pak, ini kan masalah klasik ya. Masalah klasik bahwa seringkali umat muslim itu memanfaatkan masalah perizinan. Padahal sebetulnya di masjid-masjid langgar-langgar suwo-suwo itu, waduh, lebih banyak lagi sebetulnya. Tetapi sudahlah, kita nggak mengupas soal itu ya Pak ya. Tetapi ini kan perizinan lagi diusahakan baru 2 tahun ini Pak. Kenapa nggak waktu lalu? Dan ini bicara soal hak bagaimana Pak? Kenapa begitu ribut sekali soal ini? Dan itu berulang terus seperti pembiaran. Silakan Pak. Ya, pertama gini Pak, tahan hentinya ya, kita harus mengecam ya perbuatan biadab dan perbuatan yang sangat tidak mengedepankan nilai-nilai kebinekaan, Pak. Ya. Kita ini sudah merdeka puluhan tahun ya, Pak, tapi setiap tahun selalu ada aja pelarangan selamat Natal, terus pelarangan orang ingin beribadah dengan dalil-dalil yang sering disampaikan tadi mengenai perizinan. Jadi gini Pak Heri, saya tidak mengetahui apa kewenangan dari orang-orang ini ya, orang-orang bersorban ini, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri di depan penegak hukum dan juga jemaat gereja, seakan-akan mereka punya hak gitu Pak, untuk melarang orang beribadah. Apa hak mereka? Satu-satunya Pak, satu-satunya ya, peraturan yang melegitimasi untuk mengurus ataupun mempermasalahkan mengenai izin izin rumah ibadah itu adalah peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006. Dan itu berbicara mengenai izin Pak, izin rumah ibadah, bukan izin untuk beribadah.
Nggak ada, Pak. Orang nggak boleh Iya, dilarang iya. beribadah. Ya, Mm-mm. kalau rumah ibadahnya memang ada. Nah, inilah yang sedang sampai saat ini masih belum dicabut ya. Dan kalau kita berbicara mengenai yuridis, Pak, dan mengenai penegakan dari peraturan bersama itu, masyarakat itu tidak punya hak, Pak, untuk menjadi eksekutor, untuk jadi penggedor dan untuk jadi aparat dalam hal ini untuk melarang orang untuk beribadah ataupun mengatakan bangunan tersebut tidak ada izinnya. Nggak ada hak, Pak, mereka, Pak. Nggak bisa. Yang punya hak itu adalah Itu jelas pemerintah daerah. undang-undang ya, Pak ya? Betul, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ataupun kepolisian, ataupun Satpol PP. Mereka itu nggak punya hak. Mereka sama-sama warga negara, nggak punya hak. Nggak boleh, Pak. Makanya saya pertanyakan, kewenangan apa yang mereka miliki, atau kepercayaan diri, ataupun siapa backing mereka, kok sampai mereka itu merasa percaya diri, punya hak untuk melarang orang beribadah. Ya, jadi sedikit berbicara mengenai peraturan bersama Menteri tahun 2006 ini nomor 9 dan nomor 10 ya. Ini adalah salah satu produk hukum yang diwariskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya. Pada saat penerbitan peraturan bersama ini ya di tahun 2006 sangat banyak sekali, Pak, gereja di daerah barat Jawa Barat khususnya ditutup, Pak, secara sepihak. Bahkan ya ada gereja yang sudah umurnya puluhan tahun, itu juga ditutup, Pak, dengan dalil ini. Padahal sebenarnya, Pak, ya, kalau kita berbicara mengenai undang-undang, undang-undang itu tidak boleh berlaku surut, Pak. Nggak bisa. Jadi, ketika di tahun 2006 peraturan bersama itu keluar, seharusnya itu untuk gereja-gereja baru yang akan didirikan. Bukan gereja-gereja lama. Kalau gereja-gereja yang lama itu otomatis mereka harus mendapatkan izin, harus diurus, dan harus mendapatkan juga, harus mendapatkan rekomendasi, karena peraturan itu baru keluar setelah tahun 2006. Nah, itu tadi mengenai peraturan bersama dua menteri. Lalu kita kembali lagi ya tadi mengenai penegakan hukum. Jadi masyarakat itu tidak punya hak untuk menjadi eksekutor ataupun menjadi menggedor ataupun menjadi orang yang menuntut untuk itu ditutup. Gak bisa. Karena itu tugas aparat pemerintahan dan juga kepolisian. Lagi pula juga beribadah ya, Pak. Beribadah itu sudah dijamin oleh undang-undang kita yang paling tinggi, Pak. Dalam konstitusi kita di pasal 29, di mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan juga setiap warga negara mempunyai hak untuk beribadah dan memilih untuk menjalani keyakinan sesuai dengan yang dipercayai. Nah, ini juga diturunin, Pak, melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia di pasal 22. Sama, negara menjamin setiap warga negaranya untuk melakukan peribadatan. Jadi, kalau mereka datang mempermasalahkan mengenai izin rumah ibadah, permasalahkan saja kepada pemerintahan daerah, Pak. Ada wadahnya kok. Bukan mereka yang jadi eksekutor gitu, seakan-akan mereka punya hak untuk melarang. Nggak boleh. Kalau mereka keberatan, laporkan ke pemerintah daerah, laporkan ke polisi, atau buat gugatan melalui pengadilan. Bukan jadi, mohon maaf ya, bukan menjadi eksekutor di lapangan seperti itu. Kapan negara kita ini akan dipandang beradab oleh negara-negara yang beradab seperti negara-negara maju, kalau kelakuan warga negaranya masih begini, Pak. Ini sangat-sangat tidak beradab. Apalagi dilakukan pada saat perayaan Natal. Ini luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi, kalau Pemprov Lampung ataupun, saya nggak tahu kabupatennya apa itu ya, masih punya rasa malu, saya pikir ini PR yang besar yang harus segera dia lakukan gitu loh, untuk melakukan penertiban dan pelaporan terhadap orang-orang yang sudah mencederai nilai-nilai kebinekaan ini dengan masuk tanpa diundang ke dalam suatu gereja dan memaksa untuk menstop
perayaan ibadah Natal. Kalau polisi, Ya. Pak, saya terus terang sudah terbiasa, Pak, melihat hal seperti ini. Kenapa saya bilang terbiasa? Saya nggak tahu sebenarnya ini tolak ukurnya acuan apa yang mereka gunakan. Ketika ada suatu potensi terjadinya suatu peristiwa pidana ataupun keonaran seperti ini, mereka itu hanya melihat dan melakukan pemantauan gitu loh. Tidak mau melakukan preventif dengan ya mohon maaf ya, contoh misalkan membatasi dan tidak memperbolehkan orang-orang ini masuk. Saya nggak tahu apakah mereka takut berbenturan, apakah mereka takut menegakkan hukum, atau jangan-jangan, saya nggak tahu, apa jangan-jangan ya, saya nggak tahu juga ya. Pikiran saya nih Pak, mudah-mudahan sih salah, atau jangan-jangan mereka sebenarnya nggak peduli juga gitu loh. Kenapa saya bilang nggak peduli? Ya karena saya lihat dari perspektif kita dan terjadinya pengulangan seperti ini tanpa pernah ada solusi yang konkret dan efektif, itu selalu terjadi, Pak. Selalu terulang-ulang. Jadi tidak ada suatu tindakan ya yang membuat efek jerak kepada orang-orang ini sehingga tidak lagi mau melakukan eksekusi liar seperti ini. Ya. Kemarin saya baru baca berita di daerah Madura ya. Menteri kita Pak Mahfud MD, Kemenko Polhukam itu di depan para habaib dan juga kiai di Madura menyampaikan bahwa salah satu indikasi negara beradab adalah tidak boleh melakukan kemarin tadi bilang tidak boleh melakukan intervensi ataupun pelarangan ibadah kepada agama lain, khususnya minoritas. Saya sebenarnya paling males Pak pakai diksi ini. Nah, dan sebagai Muslim itu bisa dinilai kemuslimannya adalah kalau dia mempersilahkan ataupun tidak mempersulit orang beribadah di kawasan ataupun di lingkungan itu. Nah, saya pikir Pak Mahfud ini mesti segera datang ke Lampung nih Pak. Mesti segera datang ke Lampung untuk tinjau langsung lokasi ini, karena jangan sampai dia berpikir begini loh nih, para begundal-begundal intoleran ini. Loh, Pak Mahfud kan ngomongnya di Madura, berarti di Lampung boleh. Bener nggak Pak? Apalagi sekarang kan masing-masing daerah kan sudah mempunyai pemerintahan otonomi ya, yang ada memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk menerapkan beberapa kebijakan terhadap daerah tersebut. Nah, saran saya, Pak Mahfud ini segeralah datang ke Lampung untuk lihat langsung, dan supaya lebih efektif, sampaikan juga yang disampaikan di Madura itu di daerah Lampung, supaya para pemangku kepentingan di Lampung itu bisa segera melakukan konsolidasi dan juga koordinasi ke bawah agar situasi bisa kondusif dan pelarangan ini jangan sampai terulang lagi. Itu tindakan preventif yang short term. Namun ada lagi Pak yang lebih long term. Kita kalau ingat Pak dulu, ya mohon maaf ya, saya bukan berbicara politik. Mungkin teman-teman yang suka Jokowi akan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Di tahun 2014 sebelum Pak Jokowi menang ya, saya masih ingat betul. Salah satu juru kampanye Pak Jokowi pada saat itu, Ibu Musdah Mulia, salah satu cendekiawan Islam dari Sulawesi Selatan yang berpemikiran moderat, itu pernah menjanjikan kepada pemilih Pak Jokowi pada saat itu untuk kalau Pak Jokowi terpilih, peraturan bersama 2 menteri akan dihapus. Ibu Musdah Mulia yang terhormat dan Bapak Presiden Jokowi yang terhormat dan saya hormati, ini sudah hampir habis masa jabatanmu, Pak. Kapan itu mau dicabut, Pak, peraturan bersama 2 menteri tahun 2006? Itu dia. Kapan, Pak? Kami minta Bapak komitmen dan tuntaskan janji politik Bapak. Jangan wariskan, Pak, hal-hal yang tidak betul, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang mencederai hak asasi manusia kepada pemerintahan selanjutnya. Itu bukan negarawan, Pak. Kalau Bapak sudah janji melalui juru kampanye Bapak, tunaikan janji itu, Pak. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, Pak,
Ya. akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apapun kepercayaan Bapak, Bapak harus tunaikan janji Bapak. Itu Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Betul, luar biasa. Ternyata itu ada janji ya Pak. Ya, so itu jangan sampai lagu ini cocok untuk Bapak tersebut yang terhormat, memang lidah tak bertulang. Baik, sebelum ke Ibu Fadilah, saya beritahu saudara, Kristen itu diganggu sudah biasa. Cuma lihatlah bagaimana kami meresponnya. Mari kita lihat salah satu buktinya saja ya. Saudara, ini sangat menyedihkan. Kalau saudara cek ya, ibadah GKI diganggu. Ini banyak nih gangguan-gangguan. Bukan hanya pokoknya ibadah gereja diganggu gitu ya. Contoh, saya nulis ibadah HKBP diganggu. Saya nggak peduli, kami tidak mempermasalahkan soal denominasinya, tetapi mereka itu satu tubuh Kristus. Ini lihat, tulis saja ibadah diganggu gitu ya. Tapi sini saya tulis ibadah HKBP diganggu. Ini banyak sekali saudara. Gangguan-gangguan terulang lagi, ibadah gereja Bekasi diganggu, diintimidasi dan seterusnya dan lain sebagainya. Waduh, banyak. Salah satunya ya saudara, salah satunya. Yuk kita tonton. Apa seandainya ini masjid yang kita perlakukan begini, kira-kira bagaimana ya Bu Fadilah? Ya, kira-kira bagaimana? Tapi ini sangat menyedihkan sekali. Ya. Nih. Nih, no. Ini wajah-wajah bandit kampungan semua ini. Lihat nih wajah-wajah mereka. Dan santai aja tuh. Dan di sana saudara, ini ibadah di mana gereja yang sedang dipersekusi saudara, lagi ibadah di sini, pasang toa besar-besar. Ini ada polisi di sini. Lihat, mereka bahkan di tempat yang tidak layak. Panas. Mereka tetap memuji Tuhan walaupun orang-orang buat saya itu betul-betul kampungan sekali. Saya mau bilang biadab kok terlalu kasar ya saudara, kampungan lah. Itu memutar kasidah dan lain sebagainya. Seandainya ini masjid kira-kira gimana? Lalu kita nyanyikan lagu-lagu pujian. Toa diperhadapkan dua ini. Sementara tadi ada polisi yang berjaga saja. Perasaanmu di mana? Ini video lama. Pak, saya boleh jawab Pak? Ya silakan Pak. Kita tentunya kalau berandai-andai itu kan enak ya Pak. Tapi saya jamin Pak, tidak akan pernah ada orang Kristen di Indonesia yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang biadab itu Pak. Sangat betul Pak, sangat betul. Tidak akan ada Pak. Saya jamin Pak, itu menurut saya Pak, itu tindakan biadab. Kalaupun kita tidak suka, kita akan melalui jalur birokrasi ataupun jalur hukum Pak. Sesuai dengan hak tiap warga negara. Terima kasih Pak. Saya setuju dengan Pak Martin. Saya jamin umat Kristen tidak akan pernah punya kelakuan biadab semacam itu ya. Misalkan di sana masjid, lalu dengan sengaja kami jingkrak-jingkrak itu pakai toa begitu ya. Toa itu padahal produk kafir saudara ya. Saya jamin tidak ada. Jadi itulah yang kami alami ya. Baik. Langsung saja Ibu Fadilah. Shalom Bu Fadilah, silakan. Shalom Pak. Halo. Shalom, silakan. Ya. Tadi kalau dibalik ya, saya pernah melakukan itu, tapi tidak saya masih jadi kadrun ya.
Jujur saya pernah melakukan, waktu itu saya ngelempar gereja pas lagi Natal, ya. Kenapa mereka ini sebiadab itu? Ya kalau saya bilang doktrin itu yang utama ya. Ya, walaupun ulama koar-koar seperti apapun ya, ulama yang menurut mereka bukan ulama yang Islam kafah, tetap saja mereka nggak mau dengar gitu loh. Kalau mereka ulama yang menurut mereka bid'ah dan segala macam itu ya, itu mereka nggak akan mereka dengarkan. Ya, itu satu. Kedua, seperti Pak Martin bilang tadi, orang Kristen nggak akan mau melakukan hal seperti itu. Orang Tidak Kristen akan. itu bukan orang kampungan kok Pak. Kita ini bukan orang kampungan. Kita ini bukan orang norak, gitu loh. Iya kan? Kalau yang norak-norak yang melakukan kayak begitu, begitu juga mereka orang-orang Muslim ini. Yang norak-norak yang bikin kelakuan kayak begitu, yang nggak norak-norak yang nggak mau kayak begitu. Karena ya doktrin ini susah Pak. Jadi udah masuk membabi buta, menggerogoti otak mereka tuh. Jadi apapun ya mereka lakukan atas nama Tuhan mereka, atas nama pembelaan pada Tuhan dan agama mereka gitu. Kayak begini ini akan berakhir, nggak akan. Mau dihapuskan pun itu katanya undang-undang penistaan agama dan segala macam undang-undang ada, nggak akan pernah selesai. Itu nggak akan mereka berhenti. Kita lihat coba nanti tahun depan ada lagi kayak begitu, nggak akan pernah berhenti. Dan ini kan juga Tuhan sudah nubuatkan hal-hal kayak begini. Kalau nggak mau ikut aku, ya kamu akan disingkirkan. Akan pikul salib, akan banyak hal, penderitaan, kan Tuhan sudah nubuatkan. Kalau ini nggak terjadi, artinya penggenapan firman Tuhan itu gagal, itu aja. Ini tuh nggak akan pernah berhenti, mau pakai undang-undang apapun, coba. Yakin saya susah akan berhenti. Selama, ya, saya mau bilang selama ideologi yang ideologi yang jauh daripada kemanusiaan. Kita bicara masalah kemanusiaan ya, bukan masalah kita Kristen mereka Islam kemudian udah hidup, bukan. Bicara masalah kemanusiaan. Ini nggak manusiawi banget gitu. Ya, ini tidak manusiawi kalau kita bicara masalah kemanusiaan di luar dari agama dan segala macam. Dan ini nggak akan sulit karena ideologi itu sudah menggerogoti kepala mereka. Mau dikasih undang-undang seperti apapun, ini akan tetap terus ada. Yang dimatikan apanya? Ideologinya yang dimatikan. Yang sulit itu ideologinya itu loh, yang harus kita tekan sedemikian rupa. Nah, yang jadi masalah banyak sekarang ideologi yang ideologi yang menyimpang daripada kemanusiaan, yang menyimpang daripada Pancasila itu berkembang dan itu dipakai sebagian beberapa petinggi-petinggi di negara ini. Ya. Jadi repot. Ditentang nanti chaos. Nggak ditentang ya kejadian kayak begini. Serba susah. Iya. Karena ideologinya ini yang harus kita ini. Ya, kita yang paling penting itu ideologinya yang harus kita yang harus kita matikan dulu gitu loh. Betul. Ya, iya, dan ini sudah menggerogoti petinggi-petinggi di Indonesia. Ini repot. Kalau sudah petinggi, kiai, ulama yang mereka punya pendukung massa yang banyak akan diikuti sami'na wa ata'na. Ya kan, Pak? Takut buta. Kami dengarkan, kami ikuti. Ya, ini nih yang bikin susah sebenarnya. Pada zaman dulu nggak ada kan kayak begini. Kecuali saya dulu begitu. Artinya kalau pengalaman Ibu Fadilah waktu lalu kan juga melakukan hal sama ya. Waktu itu di pemikiran di hati Ibu itu apakah nggak merasa ini ganggu atau malah itu sebuah amal? Enggak. Yang baik. Oh, saya beramal kok, bela agama saya, bela Tuhan saya kok, Pak.
Nah, ideologi itu, ya kan, yang masuk ke pemikiran saya, ke otak saya, dan saya lakukan akhirnya. Itu. Ini yang harus dimatikan dulu. Kalau zaman saya dulu itu jarang sekali karena ideologi-ideologi yang kekadrunan ini itu nggak berkembang luas dan tidak berkembang bebas. Kalau sekarang sejak reformasi ini ya, semua itu berkembang luar biasa pesat. Internet satu, kemudian kebebasan orang berorganisasi, kebebasan membuat partai, kebebasan segala macam hal yang bebas-bebas itu masuk ke dalam kita bermasyarakat ini. Nah, akhirnya kebebasan itu yang kita salah mengartikan. Bebas, bablas, kebebasannya itu sudah bablas, akhirnya mereka paham-paham yang sebenarnya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila masuk, gampang masuk, dengan gampang sekali bisa masuk. Itu loh Pak. Saya dulu tuh ya senang sekali, bayangkan saya bisa memualafkan 28 orang, oh happy banget Pak. Dahsyat. Itu happy banget. Sekarang tuh kayaknya ya ampun. Sekarang tuh rasanya kalau mau memualafkan menjala jiwa, menjaring jiwa ya kalau bahasa kita tuh. Pertama sulit, kedua utang saya pada Tuhan. Saya merasa merasa punya utang ya. Jadi kalau saya melakukan hal itu dulu karena otak saya tuh sudah doktrinnya sudah kacau waktu itu ya, sudah nggak benar. Saya anggap itu saya berpahala itu loh Pak, membela agama dan Tuhan saya kok. Gitu, ya. Oke, baik. Memang di sini terhadir Pak Wahyu Ilahi. Shalom Pak Wahyu. Ya, shalom. Selamat petang menjelang malam Pak. Tuhan memberkati. Iya, pasti Bapak sudah nangkep ya. Tadi ceritanya kan sudah viral nih, dan kita akan membantu memviralkan supaya pemerintah itu dengar bahkan sampai ke seluruh mancanegara. Sebelum ke Pak Wahyu nih berpendapat, tapi yang jelas begini loh. Undang-undang penodaan agama itu memang tidak fair di Indonesia ini. Ini udah jelas. Ini yang orang juga udah pada banyak tahu. Cuma saya bingungnya kenapa kok pemerintah nggak tahu malu ya, nggak malu, nggak melakukan tindakan begitu ya. Ini bukti contohnya. Jelas kalau saudara tulis undang-undang penistaan terlalu PBB, lihatlah ini. Dari PBB sendiri juga tahu loh, dan ini bukan Kristen ya setahu saya. Undang-undang penistaan agama di Republik Indonesia dipakai untuk menghukum minoritas. Lalu kenapa perizinan kok belum selesai tadi sudah 2 tahun? Ya memang betapa sulitnya mendirikan gereja di negeri ini. Ya, lalu kalian itu nanti playing victim gitu. Mayoritas tapi rasa minoritas itu ngakunya. Nah ini dari Winet News ya. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bantu Keselamatan Bangsa Syed Ra'ad Al-Hussein, dari namanya sendiri sudah bisa menebak, mengungkapkan keprihatinan atas penerapan Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia yang menurutnya tidak jelas. Betul. Ya. Undang-undang itu telah digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas. Nah, ini bukan hanya Kristen saja. Hindu, Buddha, pokoknya non-Islam lah, begitu. Faktanya seperti itu. Tetapi herannya tadi ya, nanti Pak Martin boleh jawab, lalu Pak Wahyu terlebih dahulu. Kenapa kok demikian ya? Indonesia itu gimana sih? Apakah ini agama politik, menjadi kendaraan politik? Kalau agama menjadi kendaraan politik, biasanya rusak ini orang-orangnya, Pak. Silakan Pak Wahyu. Ya, Pak Heri dan teman-teman ya, Pak Martin yang memang menguasai tentang ini ya, undang-undang ya, kemudian Bu Fadilah ya. Jadi saya berbicara dalam sisi lain ya, memang cara pengajaran ya dari sebuah ajaran tertentu itu dengan cara yang menakut-nakuti ya, dengan cara persekusi seperti ini, yaitu kita tidak bisa katakan itu bohong ya, tetapi kita bisa melihat ya. Tetapi apakah ini kita akan menyerah? Tidak ya, tentunya
dengan adanya channel-channel Kristen kita akan mengedukasi ya bahwa cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang salah. Dan sebenarnya gitu lah, kitab suci yang sebenarnya, kitab suci yang benar itu tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena gagal paham gitu loh Pak ya. Istilahnya kalau bahasa modernnya itu gagal paham memahami kitabnya gitu loh. Nah, apakah kitab itu berbicara tentang politik ya? Ya kita bisa merasakan ya bagaimana undang-undang kita jelas ya mengakui keberagaman agama di Indonesia dan menjalankan ya agamanya sesuai dengan keyakinan ya, dilindungi oleh undang-undang ya. Berbicara itu sudah ada izin atau tidak sebenarnya ini kan permainan klasik gitu ya. Ya Bang Martin pasti lebih paham nanti secara hukum ya, tetapi jelas sekali bahwa kebebasan memeluk agama itu dijamin oleh undang-undang. Nah, makanya ada sebuah lelucon ya. Di sinetron itu kan ada azab-azab ya, azab orang yang menganiaya ibunya, azab orang yang apa. Nah, azabnya orang Kristen itu satu Pak Eri ya, azab sulit mendapat izin membangun gereja. Itu saja azabnya. Jadi memang begini Pak ya, ini pentingnya kita sama-sama sebagai elemen anak bangsa, mari kita mengedukasi mereka yang memang selama ini terdoktrin ya, otaknya tercuci bahwa ajaran mereka itu paling benar, paling jangan seperti itu. Nah, ini buktinya fungsinya kita ada di YouTube di channel-channel ini bagaimana kita mengedukasi semua elemen anak bangsa. Mungkin dari saya itu dulu Pak Eri ya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini telah hadir Abu Subi. Saya rasa sudah nangkep apa yang dibicarakan panjang dan lebar tadi Pak Abu Subi. Monitor. Haleluya. Silakan. Paspor. Ya, passwordnya itu. Ya, oke. Selamat malam Pak Heri. Halo, ya. Baik. Selamat malam semuanya. Ya. Oke, saya sih to the point aja, nggak pakai ada ngaling-ngaling ya, to the point dan berterus terang. Ya ini adalah buah dari pengajaran. Loh, tapi ini biasanya bilang oknum loh Pak. Enggak, itu bohong. Itu hanya penghalusan dan mencari excuse saja. Memang buah isi dari kitabnya adalah seperti itu. Ya, bertebaran ayat-ayatnya, bertebaran hadis-hadisnya. Dan mereka mengikuti itu. Ustadznya nggak salah. Mereka mengajarkan isi kitabnya. Pemahaman pengikutnya juga tidak salah karena memang harus dipahami seperti itu. Jadi misalnya begini, di satu sisi dalam satu halaman atau satu surat dikatakan agamaku, kelihatannya damai ya. Tapi di bagian lain kitabnya itu ya burulah orang kafir. Itu lihat, batu pun berteriak bila orang kafir bersembunyi di belakangku. Ya kan? Begitu juga hadisnya. Doronglah kafir itu sampai ke kali apa ke got gitu loh. Pokoknya ke Jelungup. Ya, tidak jangan kamu memberi salam duluan. Jadi memang permusuhan antara umat ini dengan umat lain itu memang dibakar terus dari kitabnya. Kitabnya inilah kayu bakar untuk menimbulkan permusuhan. Walaupun tidak diakui, tapi isi kitabnya adalah seperti itu. Jadi nggak bisa kita salahkan bahwa ini mereka ini kampungan atau gimana, nggak tepat ya, karena memang isi ajarannya begitu. Mau bagaimana lagi, memang begitu. Memang merasa bangga, merasa berpahala. Ingat ya, kaum mereka itu selalu mencari pahala. Segala macam cara dipikirkan apakah ini berpahala. Karena mereka itu kan memang umat yang selalu berharap cemas. Ya kan? Kita semua tahu mereka tuh selalu harap cemas. Jadi pahala tuh harus ditabung. Termasuk hal seperti ini.
Ya, kalau model-model seperti itu kita tahulah bahwa ini yang menjanjikan dan yang selalu minta sogokan, yang selalu minta dihormati, selalu minta disembah, itu adalah bukan Tuhan, tapi adalah iblis. Itu sifat iblis. Begitu. Jadi, di kitabnya aja mereka ditulis kok bahwa iblis nggak mau bersujud di depan Adam, tapi maunya iblis tuh Adam yang bersujud pada dia. Jadi memang sepanjang zaman selama kultus ini masih ada, maka buah permusuhan itu pasti akan disulut. Di negara manapun mereka selalu bikin masalah dengan orang yang bukan golongan mereka. Bahkan mereka dalam kondisi minoritas pun dan mengungsi dan misalnya mendapat perlakuan dan bantuan, itu mereka berulah. Kayak di Inggris, sholat Jumat mereka tutup jalan. Seperti di Indonesia gitu. Mereka tutup jalan raya tuh ditutup buat sholat Jumat. Ya ini kan nggak tepat. Dan mereka tidak merasa perlu sungkan atau merasa bersalah kalau mereka itu menginjak hak-hak non-muslim. Karena bagi mereka non-muslim itu sampah. Orang ada ayatnya kok, sehina-hinanya makhluk. Jadi bagi mereka itu orang non-muslim itu enggak, ya mirip anjing lah atau binatang atau apapun yang layak menerima perlakuan apapun dari mereka. Yang istilahnya hanya mengharap belas kasihan. Jadi agamaku, agamamu, agamamu. Silakan. Ini adalah kalau orang non-muslimnya itu takluk di bawah orang muslim. Itu baru berlaku. Rahmatan lil alamin itu hanya berlaku untuk sesama mereka, bukan untuk non-muslim. Bukan seluruh dunia. Karena dalam pandangan mereka, dunia baru aman kalau semuanya Islam. Itu pemahaman mereka seperti itu. Sepanjang masih ada orang yang tidak Islam, maka Allah mereka nggak suka. Dan mereka merasa punya kewajiban membuat Allah mereka suka. Itu. Karena memang sumber pengajarannya, sumber ajarannya, dari sumber utamanya ya bukunya dan perintah dari manusianya. Man and the book. Dua itu aja berkutat di situ. Kalau bingung, para ulama turun tangan, bikin rembukan. Fatwa-fatwa keluar, begitu. Jadi, sorry aja saya katakan, memang terus terang, ya memang tidak akan pernah berakhir. Jadi ideologinya juga nggak akan berubah. Karena memang grand design ideologi ini adalah menguasai dunia. Dia ini adalah agama politik. Jadi segala macam itu boleh digunakan, halal, sepanjang bisa mencapai tujuan. Jadi bekerja sama dengan orang kafir pun dilakukan. Tapi dengan tujuan, suatu saat mereka yang mengambil alih. Itu udah terbukti di mana-mana kok. Dari sepanjang sejarah juga terbukti. Jadi saya katakan memang sumber permasalahan itu adalah di ajarannya dan suri tauladan manusianya. Begitu Pak Heri. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Subi. Saya hanya mau, sebetulnya tidak penting ya untuk saya ini, tapi bagus untuk pengetahuan. Ini ada yang ngoceh-ngoceh di di live chat ini, pasti kadrun. Ya saudaranya lah, Ranu Dharma Putra. Kalau membakar gereja dari kaum Kristen sendiri bagaimana? Oh ada kejadian itu kan waktu lalu saya segera klarifikasi waktu lalu ya, ada tuh di channel kita. Ini ya kalau saudara cek membakar gereja, masalah gereja di Belawan, cek TKP bersama Pak Jenderal. Ternyata waktu itu orang sinting saudara. Iya orang gila. Jadi kalau orang-orang yang membakar gereja, sendiri, orang dari RT sebelah ini membakar gereja, berarti semua orang-orang yang bakar itu orang sinting. Gampang kan betul. Jawabannya? Gampang. Ya ada loh orang Kristen sendiri ternyata dia gangguan jiwa. Jadi iya. Jadi kalau gereja dibakar kan udah biasa. Sulawesi Barat ya. Betul. Ya masih ingat ya waktu itu. Nah, itu dia penting. Memang di antara Kristuber waktu itu ada yang tergesa-gesa ya, ada yang ini karena apa? Sampai
maklumi saja kalau ada YouTuber yang langsung menganggap itu adalah orang Islam. Ya normal, karena kan siapa pelaku ya, dan itu hal yang aneh. Ya yang paling sering melakukan ya orang Islam. Itu dan fakta. Bukan stigma, ya stigma otomatis ya, tapi fakta begitu. Nah, di Belawan waktu itu ternyata dicek and recheck bukan orang Islam, dan ini malah aneh. Kalau bukan mereka malah aneh. Ternyata ya tidak aneh juga karena orang Sinting waktu itu. Gitu, orang-orang gangguan jiwa gitu. Oke. Baik, ini ada Army of God sebelum kita masuk pada closing statement. Army of God, monitor. Kitabnya sama, cuman ya saya bisa jawab Pak. Saya bisa jawab Pak. Silakan. Saya mantan dari Khilafah dan keluarga saya NU Tulen, ya. Ya, saya mau jawab. Jadi saya berdiri di dua dualisme ya, di dua-duanya. Tidak bisa mengatakan mereka salah. Ya, tidak bisa mengatakan mereka salah. Karena apa? Mereka melakukan berdasarkan dalil yang mereka ketahui. Makanya ya, saya Pak? bilang Bu, iya. Makanya saya bilang sesat. Dalil nggak bisa, mereka nggak mau dikatakan sesat, Pak. Mereka nggak mau dikatakan sesat. Karena saya dari sana juga. Jelas mereka tidak mau dikatakan sesat. Nah, makanya sebentar, saya belum selesai. Gini Pak, mereka tidak mau dikatakan sesat. Dan yang Islam rahmatan lil alamin katanya itu juga tidak mau dikatakan sesat. Artinya di antara mereka tidak yang tidak non rahmatan lil alamin lah, katakan begitu. Mereka itu menganggap bahwa mereka adalah Islam yang kafah. Kenapa mereka menganggap Islam yang kafah? Karena mereka ini melakukan apa yang sudah disunnahkan oleh Rasul dan apa yang tertera juga di Al-Quran. Begitu ya. Nah, masalah bagaimana mereka memahami dalil tersebut, ya itu kan wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sesama Kristen aja, enggak usah kita sesama Kristen. Kita gak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak sesama Kristen, kita tidak berhak untuk menghakimi mereka sesat, mereka kafir. Ya. Apalagi dulu keluarga saya NU, saya khilafah. Tulen khilafah dan tulen NU. Ya. Jadi tidak bisa sana sesat. Enggak. Mereka punya dalil yang mereka akui adalah itu sebagai pegangan mereka. Artinya apa? Mereka pakai Al-Quran kok. Mereka pakai Al-Hadis. Nah, cara memahaminya ini berbeda, ya. Nah, kalau NU mereka lebih lapang dada, lebih legowo. Kenapa? Akhirnya ulama-ulama NU langsung memberikan memberikan fatwa hubbul waton minal iman. Ya, pasti tahu tuh orang NU. Mencintai tanah air sebagian dari iman. Apakah itu dari hadis? Bukan. Apakah itu dari Al-Quran? Juga bukan. Nah, ini yang menjadi masyarakat umat ya, itu bingung. Manakah yang mau diikuti? Seperti saya bilang di awal tadi, ideologinya dulu harus dimatikan. Kalau ideologinya tidak dimatikan, ini akan berkembang terus-menerus. Sebenarnya, artinya mereka juga memakai dalil yang menurut mereka itu adalah. Jadi intinya begini Pak, bahwa Bapak menganggap bahwa Islam yang begitu adalah Islam yang tersesat, tetapi kan kesimpulannya sama-sama Islam ya. Tetapi pada dasarnya kalau kesimpulan saya dan tidak perlu didebatkan, saya menghargai pandangan Anda dan Ibu Fadilah juga punya pandangan yang justru dia dulu juga pelaku, Pak Wahyu juga pelaku. Dan kalau saya menyimpulkan justru itulah mereka orang-orang Islam yang tulen loh, yang melakukan hal itu. Yang bukan moderat-moderat itu saya ingat malah justru saya melihat orang-orang yang semakin mendalami mereka itu ya tergantung dari sudut apa kafah namanya. Yang kafah itu ya seperti itu, justru itulah Islam asli yang Islam seperti kafah, itu. Islam kamil kalau kata mereka itu. Iya. Nah, kalau Islam yang nasional itu malah menurut saya malah yang memilih-milih sesuatu yang bagus, sementara yang polanya mereka yang kafah itu yang kamil dan seterusnya itu ada, dan itu adalah di kitab yang sama. Oke. Jadi pandangannya seperti itu. Dan saya melihat ya tidak bisa sesat menyesatkan kalau karena Bapak dulu pandangannya adalah Islam yang moderat, maka menganggap itu yang salah. Tapi bagi mereka dalilnya jelas kok, kitabnya yang sama. Oke, saya rasa itu. Boleh saya tambahin Pak Heri?
Boleh Oke, saya singkat, tambahin lalu Pak Arjuna Heri? Ajak. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi begini, ini kalau yang baru-baru ini yang terjadi di negara Cina ya, karena Cina itu juga mengalami suatu tindakan yang mengarah kepada separatisme di Xinjiang itu, di Uighur ya. Itu sama pemerintah Cina tuh mereka akhirnya mencetak Al-Quran versi mereka loh. Jadi semua ayat-ayat yang istilahnya yang apa ya dalam konotasi keras ya, itu dihilangkan, tidak dicetak. Jadi yang baik-baik aja. Jadi memang diajarkan yang baik-baik saja. Memang pesantren di Indonesia dari Aceh sampai Papua itu macam-macam, Pak. Kebetulan di Jawa, di NU itu memang acuan utamanya biasanya kitab kuning. Tapi banyak pesantren-pesantren yang tidak menggunakan itu. Jadi istilahnya ya tinggal pengajarnya. Jadi sumbernya itu satu. Dan di dalam sumbernya itu ada. Ini nggak bisa dinafikan gitu loh. Nah sekarang tinggal mau diajarin atau enggak masalah itu. Dipilih. Nah kalau mungkin dari tempat Anda dulu ya, memang dibuat itu agar tidak menjadi Muslim garis keras. Jadi diawasi pengajarannya. Tapi masih banyak pesantren-pesantren di luar sana yang justru yang keras itu yang diajarin. Karena mereka menganggap ini kafah. Begitu Pak. Ya. Oke, Jadi di sini tuh banyak sekali mantan muslim masalahnya Pak. Dari berbagai aliran. Gitu. Oke, baik. Jadi itu ya tergantung acaranya. Baik, terakhir Arjuna Ajak, setelah itu kita closing statement. Arjuna Ajak, monitor. Ya, salam, selamat malam, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik, selamat Natal, shalom. Saya sih sepakat dengan apa yang dikatakan Ibu Fadila ya. Memang ada yang artinya yang mengikuti secara kafah ya, gitu. Akidah itu sesuai akidah. Itu kalau istilahnya memang ada yang istilahnya kalau tidak ini melanggar akidah, tidak akidah, contoh seperti itu. Memang hal-hal ini memang cukup kalau kita katakan ya riskan memang, karena pemahaman ini yang banyak terjadi seperti itu di Islam ya, soal akidah ini. Ya, artinya gimana ya, sehingga ada yang istilahnya menganut secara literal, misalnya perangilah orang-orang kafir, contoh seperti itu. Tapi ada yang berpikir bahwa itu di zaman perang saja, seperti begitu. Jadi memang susah ya mau dikatakan hal ini gitu. Jadi akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang istilahnya sangat-sangat radikalisme gitu. Kalau yang benar-benar mengikuti secara kafah gitu, itu akibatnya seperti itu. Dan memang itu benar terjadi juga saat di mana Muhammad saat itu gitu, misalnya contoh gitu maksudnya. Jadi saya pikir seperti itu sih Bang, dari saya. Terima kasih, dilanjut Bang. Baik, Pak Martin, bagian terakhir ya, kita closing statement, silakan. Ya, tadi sempat ada pembahasan mengenai Undang-Undang Penistaan Agama ya Pak, khususnya pasal 156A ini ya. Kalau saya pikir permasalahannya bukan cuma itu Pak, ada banyak sekarang. Kebetulan ada satu lagi pasal ujaran kebencian, tapi saya bukan membahas itulah. Jadi pada kasus penutupan gereja ini Pak, bila kita maknai diksi yang tertulis di dalam pasal 156A ya, kan tertulis seperti ini ya.
dipidana dengan penjara selamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jika kita tafsirkan yang dimaksud dengan penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia atau yang di Indonesia dalam hal melarang seseorang untuk beribadah menyembah Tuhannya, Pak, saya pastikan, Pak, apa yang dilakukan oleh begundal-begundal kadrun itu adalah pemenuhan terhadap unsur pasal 156A. Karena apa yang mereka lakukan menodai ajaran agama yang dianut oleh agama yang dianut oleh Indonesia. Tapi oke lah, itu permasalahan tafsir. Nanti mudah-mudahan suatu saat orang-orang seperti ini bisa dikenakan pasal itu. Lalu yang kedua, Pak, tadi sempat ada pembicaraan mengenai tafsir ini, tafsir itu, tafsir ini, tafsir itu. Kalau saya, Pak, ya, saya bukan nggak pernah lihat orang Kristen ada yang kadrun, Pak. Banyak, Pak, dulu, Pak. Di tahun sebelum 1400 itu orang Kristen kadrun semua. Bisa berubah nggak, Pak? Bisa. Bagaimana caranya? Pisahkan negara dengan agama. Itulah yang terjadi di Eropa. Semangat reformasi. Nah, sekarang kita itu sudah menuai hasilnya. Orang Kristen itu tidak lagi fanatik terhadap satu doktrin ataupun satu tafsir terhadap satu pemikiran agama. Nah, ini buahnya yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita dulu di tahun 1400. Nah, hal yang sama harus di-challenge, Pak. Indonesia harus melakukan moderasi agama. Karena saya percaya gini, Pak, di dalam setiap kitab suci pasti ada yang mengajarkan, ditafsirkan mengajarkan keras, ataupun ditafsirkan mengajarkan untuk menaklukkan. Nah, tapi kita nggak boleh lupa bahwa ajaran itu sudah ribuan tahun yang lalu. Apakah masih masuk akal untuk dilakukan di zaman yang modern saat ini dan juga terdiri dari banyak agama gitu di dalam negaranya? Saya pikir ada beberapa yang masih relevan, tapi ada juga beberapa yang harus disesuaikan. Saya lihat ya, saya bukan bilang NU itu 100% berhasil, karena faktanya masih di tahun yang sama di Jember juga justru yang menolak rumah ibadah KBP itu ya orang NU juga. Tapi saya lihat secara rata-rata dan secara kemauan, willingness, NU lah yang menurut saya hampir mendekati dalam hal moderasi beragama. Nah, yang lain ini harus mengikuti. Kalau kalian tidak mengikuti, ya mohon maaf. Kejahatan itu bukan hanya berdasarkan dilakukan. Pembiaran terhadap suatu kejahatan itu termasuk dalam suatu tindak pidana kejahatan. Jadi kalau you ngaku berbineka dan kebetulan umat you itu menutup gereja orang dan menutup akses ataupun menghalang-halangi orang beribadah dan lu diem aja, berarti Anda juga pelaku. Anda juga pelaku. Karena Anda berdiam diri melihat umat Anda melakukan penutupan ataupun melakukan kezoliman kepada umat agama yang lain. Lalu yang ketiga, Pak, saya pikir ini PR dari pemerintah daerah Lampung ya, khususnya area Tulang Bawang. Ini pemerintah daerah harus segera turun ke lapangan dan harus melakukan koordinasi dengan kepolisian supaya hal-hal serupa ini tidak terulang lagi. Khusus untuk kepolisian di daerah Tulang Bawang, ke depan harus lebih tegas, Pak. Jangan sampai biarkan orang-orang ini masuk. Harus dijegat di luar. Nggak bisa kalian diamkan. Karena kalaupun memang itu adalah pelanggaran perizinan, bukan kewenangan masyarakat untuk melakukan eksekusi. Silahkan adukan ke pemerintah biar Satpol PP ataupun aparatur yang melakukan pengecekan lapangan dan juga mungkin penyegelan kalau memang belum ada proses administrasi. Tapi kalau proses administrasinya sedang berproses, tolong hargai orang beribadah. Orang beribadah itu tidak dilarang sesuai dengan konstitusi kita. Yang diatur dalam peraturan bersama dua menteri itu adalah perizinan rumah ibadah, bukan beribadahnya, karena itu tidak dilarang. Lalu yang terakhir, Pak, ini pesan untuk pemerintahan pusat.
saya yakin kalau ada arahan ya yang dikeluarkan oleh presiden khususnya ataupun menteri agama atau menteri sosial, ini akan lebih menekan untuk pemerintah daerah agar bisa segera bertindak cepat supaya ke depan selain wilayah Lampung juga akan concern terhadap hal seperti ini. Karena saya lihat ini hal-hal seperti ini dianggap seperti hal biasa karena belum ada tindakan yang luar biasa ataupun extraordinary yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Lalu terakhir saya ingatkan kepada presiden kita ya yang masih menjabat saat ini dan nanti 2024 akan berakhir. Pak Jokowi yang terhormat, yang saya muliakan, Bapak melalui tim kampanye Bapak Musdah Mulia masih terekord Pak di beberapa media online bahwa Bapak itu berjanji akan menghapus peraturan bersama 2 menteri mengenai perizinan rumah ibadah. Ya, Bapak ya, tahu, betul. Bapak mendapatkan ini adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Karena Bapak sudah berjanji dan Bapak mempunyai kewenangan, Pak. Jangan sampai Bapak tidak realisasikan janji Bapak ini. Dan jangan wariskan warisan yang jelek kepada pemerintahan selanjutnya. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih, Pak. Dan Pak Presiden Jokowi, kami tidak minta sepeda, kami hanya minta tolong janji Anda ditepati. Itu aja ya, luar biasa. Terima kasih. Ibu Fadila, singkat silahkan. Terakhir. Ya, terima kasih ya. Saya cuman sedikit saja sih. Ini memang harus terus kita suarakan agar apa? Ideologi-ideologi ini bisa terkikis ya, terutama ideologi-ideologi yang tidak manusiawi terhadap kepercayaan orang lain ini bisa terkikis. Yang penting tuh ideologinya yang harus kita harus kita kikis dulu. Karena kalau ideologi ini terus berkembang, hal kayak gini tidak akan pernah berhenti ya. Dan kita harus terus menyuarakan ini biar pemerintah juga bergerak gitu loh. Ada kejadian-kejadian yang sangat tidak manusiawi, kita berbicara di luar masalah iman, masalah agama ya. Kejadian yang tidak manusiawi di bumi Indonesia ini harus terus kita suarakan hal-hal seperti ini supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap berdiri ya, supaya kita tetap Pancasila itu tetap harus tegak di negara ini. Jadi biar bisa terkikis lah paham-paham yang enggak benar ini gitu. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fadila. Pak Wahyu baru terakhir, Pak Abu Subi, silakan. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan selama ini selalu menghormati hukum, saya memiliki pemimpin aparat penegak hukum, ya Bapak Listio Sigit. Saya pernah mendengar bahwa jika aparat anggota Bapak tidak bisa menjalankan tugas-tugas sebagai anggota kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, Bapak akan turun sendiri untuk melakukannya. Oleh karena itu, dengan hormat, saya sampaikan ini supaya ada penegakan, ada pendisiplinan, karena di situ ada beberapa anggota polisi dan tidak bisa memberikan solusi sebagai aparat penegak hukum. Demikian juga para pemimpin Pak Jokowi, saya pendukung Anda, saya berjuang ya dengan materi saya, dengan tenaga saya untuk bagaimana saya bisa menjadi pemilih Bapak dan janji-janji Bapak. Ya, apakah Bapak melihat ketidakadilan ini, Bapak akan cuci tangan seperti yang terjadi ketika Tuhan Yesus diadili dan harus salah satu wali negeri cuci tangan. Saya harap hal ini tidak terjadi. Sebagai pemimpin, sebagai orang yang dihormati, pemegang tampuk kepemimpinan, Bapak bisa menjalankan keadilan itu dengan baik sesuai undang-undang yang selama ini diamanahkan oleh rakyat
untuk Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati, Indonesia semakin maju, Indonesia semakin damai. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Abu Subi, silakan. Ya, memang harapan sudah banyak sekali dari dulu selalu dikemukakan hal yang mirip-mirip ya. Tapi kalau menurut saya, pihak yang bisa menyelesaikan masalah kadrunisme ini adalah umat Islam sendiri. Karena ini adalah masalah di dalam Islam. Adanya kadrunisasi atau kadrunisme ini dengan ada yang berbeda, itu adalah masalah di dalam Islam. Harusnya mereka yang proaktif. Jangan mau agamanya, ya, jangan mau agama mereka itu menjadi agama yang dicap barbar. Jadi dicap yang nggak benar. Itu PR-nya orang umat Islam sendiri sebenarnya. Gitu loh. Kalau mereka mau sadar ya. Jadi saya kalau umat Islamnya sendiri diam, seakan-akan ada efek pembiaran, ya makin merajalela para kadrun yang nggak benar ini, para teroris ini. Nah, karena umat Islamnya diem. Coba kalau umat Islamnya juga istilahnya tidak menyetujui atau tidak mendukung atau mencela atau mengkritik, mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Pemerintah nggak perlu repot-repot urusan begituan. Kenapa? Hal ini sudah diselesaikan oleh umat Muslim sendiri. Ya, begitu. Ya, betul. Ya, itu dari saya, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Abu Subi. Kok menggema ya audionya. Baik, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Pak, mungkin saya tambahkan sedikit, Bang. Ya, singkat ya, Pak. Iya. Memang permasalahannya itu kita mau minta umat-umat Islam untuk menyelesaikan, tapi permasalahannya mereka katakan itu bukan Islam, itu yang jadi persoalan. Harusnya memang mereka berusaha untuk menyelesaikan ini, lalu artinya kalau ada yang istilahnya radikal, artinya yang secara literal mengikuti tadi yang kafah dan sesuai akidah dalam Quran, harusnya cepat mereka menegur atau wah ini ajaran salah gitu. Harusnya mereka sendiri gitu. Tapi yang jadi persoalan di sini, ini bukan Islam begitu. Sehingga memang seperti ya contoh misalnya Ahmadiyah atau apa, harusnya seperti itu misalnya kalau ada yang istilahnya yang keras lah gitu. Tapi ini kalau dibiarkan atau lalu kemudian pada akhirnya mengatakan begitu terjadi sesuatu, mereka katakan ini bukan Islam, ini memang sungguh sulit ya. Jadi dibantulah untuk secara bersama-sama supaya Indonesia ini damai lah gitu, seperti itu. Makasih Bang, itu aja dari saya. Baik, Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih sahabat sekalian sudah hadir. Dan saat ini ya, salam saya untuk yang jemaat yang ada di Lampung yang sedang dipersekusi, ini luar biasa. Ada suara-suara, jadi saudara, ini mereka sudah 2 tahun di sini, mau merayakan Natal, perizinan juga lebih sementara jalan, dan memang betapa sulitnya perizinan gereja di Indonesia ini, dan mereka memanfaatkan itu. Ya, jadi sangat intoleran sekali, dan oknum ini tadi saya dengar Ibu tadi mengatakan Anda baru tahu sekarang, jadi orang ini bukan orang situ pasti, karena Ibu tadi mengatakan belum pernah lihat orang ini, dan mereka bersorban ini cuma diem, bahkan ada yang teriak-teriak Allahu Akbar. Itulah Allahu Akbar yang mereka ya mengganggu agama yang lain. Kita doakan. Terima kasih Pak untuk doanya, dan pesan saya sebagai hamba Tuhan dan untuk saudara-saudara sekalian, Ibu tadi luar biasa ya Pak. Bu, jangan takut, bukan karena kita ini preman seperti mereka, sebab firman Tuhan mengatakan begini, Wahyu 2 ayat 10, untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa
orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Jadi yang memasukkan orang-orang Kristen karena imannya ke dalam penjara itu adalah iblis. Dan iblis yang mendalangi dari oknum-oknum yang intoleran ini. Kemudian Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Masih banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita semua, saudara ya. Jangan takut terhadap mereka-mereka itu, tetapi terus beritakan firman Tuhan. Luar biasa, Tuhan memberkati saudara. Saya Heri Christian bersama rekan-rekan channel yang menyiarkan ini. Jangan lupa klik like, juga subscribe dan viralkan, bukan untuk popularitas kita, tetapi untuk memberitakan ada ketidakadilan di negeri ini. Ada suara tadi siapa ya, Pak Wahyu? Atau enggak? Oke. Baik. Tidak, Pak. Tuhan. Cukup, Pak. Oke, baik. Tuhan berkati. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Sophie is the best way.